Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dosen kami yang kami hormati Ibu Eva Siti Faridah dan teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 evaluasi pendidikan akan menyampaikan pemaparan makalah yang berjudul tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar. Tentunya kita seorang guru atau calon guru tentunya harus mampu mempelajari mengenai evaluasi itu sendiri, karena dalam proses pembelajaran komponen yang sangat-sangat menentukan keberhasilan sebuah proses belajar adalah evaluasi. Melalui evaluasi orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pembelajaran atau tujuan pendidikan sebuah program yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, evaluasi itu sendiri adalah tolak ukur sebagai seorang guru, kesalahannya di mana, kegagalannya di mana. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang artinya evaluation. Evaluation itu apa sih? Artinya penilaian atau penaksiran menurut John M. Eckhol atau Hasan Sadili. Menurut Staff Levine dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa evaluasi adalah the process of delighting, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Pengertian evaluasi pembelajaran secara lebih luas yaitu suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, penetapan kualitas, nilai, dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan evaluasi hasil belajar. Tujuan ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk apa sih? Untuk menghimpun data tentang taraf kemajuan dan perkembangan peserta didik. Jadi kita mengetahui nih sebagai seorang guru sejauh mana kemajuan peserta didik kita. Nah, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Misalnya semester 1 dari mulai bulan Juli sampai dengan Desember sudah sejauh mana nih pembelajarannya. Misalnya dalam tes UAS evaluasinya. Bisa juga secara hariannya atau secara mingguannya ya, atau ulangan tengah semesternya gitu kan tesnya. Setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, sampai di mana keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan kurikuler. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas metode pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi seberapa efektifkah pembelajaran metode yang kita berikan kepada anak didik kita? Karena kan banyak metode dan model pembelajaran dalam pendidikan ya. Jadi sejauh mana metode itu pas enggak ketika diterapkan kepada peserta didik kita.
Nah, kemudian tujuan khususnya untuk merangsang peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi ketika ada evaluasi, anak-anak mereka dirangsang gitu. Sejauh mana sih mereka memahami materi yang sudah kita sampaikan hingga akhirnya mereka bisa belajar lagi dan bisa mendapatkan nilai dari tes, kuis, atau apapun itu yang berguna untuk evaluasi pembelajaran mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mencari faktor keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kita melalui evaluasi pembelajaran, melalui evaluasi hasil belajar, jadi kita lebih tahu di mana letak kita gagal dan di mana letak keberhasilan kita, sehingga anak-anak didik kita tahu mereka belajarnya berhasil atau tidak. Jadi bisa dilihat dari nilainya, bisa dilihat dari sikapnya. Karena di sini ada tambahan bahwa tujuan evaluasi itu kan untuk mengukur penampilan umum dan penampilan khusus. Penampilan umum itu apa sih? Jadi alat ukurnya itu melalui tes bakat, tes hasil belajar, itu untuk penampilan yang umum ya, yang umum dalam pendidikan. Sedangkan kalau misalkan penampilan secara khusus itu sikapnya seperti apa, minatnya seperti apa, personalitinya seperti apa, dan teknik observasinya seperti apa. Kemudian mengenai evaluasi, fungsi evaluasi akan disampaikan oleh Saudara Samsul. Untuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi evaluasi hasil belajar. Secara umum, evaluasi hasil belajar memiliki banyak fungsi. Nah, antara lain fungsi-fungsinya adalah yang pertama, fungsi selektif. Dengan evaluasi, guru dapat menyeleksi siswa dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan tujuan ini, beberapa hal yang dapat diambil dari evaluasi adalah yang pertama, menentukan layak atau tidaknya seseorang siswa. Yang B, menentukan layak dinaikkan atau tidak seorang siswa ke kelas berikutnya. Poin C, menentukan layak dilepas atau tidak seorang siswa dari lembaga tempat ia belajar. Poin yang D, menentukan siswa yang layak untuk menerima beasiswa. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini digunakan untuk mengetahui dalam hal apa seorang siswa mempunyai kelemahan dalam belajar. Nah, di sini dengan fungsi ini seorang guru bisa mengetahui kekurangan siswa dalam belajar dengan tujuan guru tersebut dapat mengatasi kelemahan belajar siswa agar siswa tersebut dapat memperoleh pelajaran dengan maksimal. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penempatan. Dengan hasil evaluasi yang diperoleh, guru dapat menentukan di mana posisi anak yang tepat. Nah, di sini adalah mungkin posisi tempat duduk. Nah, karena saya rasa posisi tempat duduk itu cukup penting. Nah, anak yang nakal itu jangan dicampur dengan yang nakal juga. Kalau bisa anak yang nakal dicampur dengan atau duduk dengan anak yang rajin, dengan harapan anak yang nakal itu dapat mengikuti anak yang rajin. Tetapi apabila cara itu tidak berhasil juga, nah anak nakal yang nakal tersebut ditaruh aja di pojokan di samping sapu. Nah, fungsi yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini adalah keberhasilan program termasuk pencapaian tujuan dan metode serta penggunaan sarana.
Nah, lebih spesifik lagi, fungsi evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan dalam PBM di sekolah adalah yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah mata pelajaran yang kita ajarkan dapat kita lanjutkan dengan bahan yang baru ataukah kita harus mengulangi materi tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang. Yang keempat, untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh anak-anak sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Yang kelima, untuk menafsirkan apakah seorang anak telah cukup matang untuk kita lepaskan ke dalam masyarakat atau ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk mengadakan seleksi. Lalu poin yang ketujuh, untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari evaluasi hasil belajar. Nah, poin selanjutnya adalah manfaat evaluasi hasil belajar. Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi siswa. Apa sih manfaat evaluasi belajar bagi siswa? Nah, ternyata manfaatnya adalah siswa dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Manfaat bagi seorang guru nih, manfaat evaluasi bagi seorang guru. Yang pertama adalah guru akan mengetahui siswa atau siswi mana yang sudah menguasai bahan pelajaran yang ia berikan. Yang selanjutnya, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Yang ketiga, guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum. Manfaat evaluasi bagi sekolah. Yang poin pertama, dengan evaluasi dapat diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Poin yang B, informasi guru tentang tepat tidaknya kurikulum sekolah dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa yang akan datang. Poin yang terakhir, informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh. Nah, itu dia sedikit jabaran dari fungsi evaluasi hasil belajar dan manfaat evaluasi hasil belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Dari kami kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.